warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asbagha alaina ni'amahu wa barakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها بخالق الناس وخالق حسن. وقال أيضا إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى أعمالكم وقلوبكم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم واكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن اخلاقنا بالعلم وسهل علينا ابواب فضلك وانشر علينا برحمتك. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما وبعد. Para jamaah, ibu-ibu sekalian yang sungguh dihormat atau kita ini mengabarkan seserangan menjaga puja sinar syukur ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah berkat matana masih ke orang sadaya beribu-ribu nikmat oke rahmatna orang sadaya tiasa ngariung nuju dina waktos anu alhamdulillah sadayana sehat. Aya nu udur di ibu, aya nu udur Quran. Terus daya mah alhamdulillah orang telingali di dia cek keluar sakedat ningali ke rumah sakit. Ayo jadi duduk kira-kira di rumah sakit malah jenguk dulu jenguk itu ternyata di rumah sakit bahkan sanes mundur baik mundur di rumah sakit kenapa itu lantasan anu kurang alhamdulillah dikasihan nikmat sehat kira-kira sawangi we mahal kan di rumah sakit berapa DPP sudah ditanggung bisa bu udah BPJS murah nya ada baru BPJS tapi seharusnya mereka bayar aku bayar iuran misalkan anu teh nya ada gratis tapi dibayar usaha negara atau pemerintah. Nah, ayeuna masalahna anu teh gawe BPJS teh dibayaran ku negara tapi pemerintah saha bayarna. Kira-kira saat ini sawangi lah ulah saya itu. Sawangi sebenarnya di rumah sakit. Tergantung anu kelas VIP misalkan sawangi nah eta hampir 3 sawangi karaosna naon kira-kira bu teranggung yang maraos naon ibu misalkan asam urat kalau rumah sakit VIP sawangi seberat uang karaos ku ibu tengarasan asam urat karena terjadi gitu kan orang sehat kita biasa akhirnya kayak lebih dari misalkan jadi haus itu di rumah sakit ya kurang soalnya dan tergaduh artosna
di bumi ke gitunya di obatan ku naon dulu aing nyeri waos biasanya aku naon nah itu obat naon gitunya obat nyeri waos gitu macam-macam air kuliah di kemo dengan kuliah ambil ini nanti air bibijana tuh bawang digaelkeun kanu nyerina nya tambah nyeri jadinya air nyeri waos tapi anggar nyeri kecuali ngambil obat antibiotik jadi mau pereda nyerinya antibiotik seharusnya akhirnya ada pereda gitunya keteng hendak sekedap saat bintang gitunya keteng nyeri doi terus gitu nah tadi sampai nyeri wah udah enggak ini nyeri waos sendiri nah mungkin nyeri waos tadi nah mungkin kan kita gitunya canggalnya gitu makanya alhamdulillah orang bersyukurnya kurang cara bersyukur paling mudah yaitu orang memanfaatkan waktu dan umur dan waktu dan umur secara umur waktu dan di dalamnya ada umur bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak semena-mena menamakan umur dalam aktivitas manusia itu melainkan ingin umatnya, ingin hamba-hambanya itu memanfaatkan waktu. Makanya disebut dalam bahasa Arab umur, usia mah Indonesia. Ya, tapi bahasa Arabnya umur, mim salam umur. Nah, maksudnya bukan hanya waktu, misalkan ayah dibilang 80 tahun umur ayah 70 ayah bukan berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut umur itu kesana ingin bahwa kita itu ingat umur maksudnya adalah manfaat hidup kita selama 80 tahun. Apa sih manfaatnya? 70 tahun manfaatnya anu genap 10 tahun mungkin Anda kira-kira manfaatnya tapi kehidupan udah sadaya minimal masing-masing atau umumnya kangge saha misalkan suami atau istrinya anaknya tetanggina minimal eta jadi sanes hanya cuma usiana atau lebih umur terus 100 tahun tapi tengah lakonan ada bahwa Islam melihat itu makanya kenapa ada istilah ada lagu apa itu lagu walaupun hidup 1000 tahun kalau tak sembahyang apa gunanya jadi apa gunanya kan 1000 tahun ia tak akan 100 tambah beda ya gunanya tuh makanya cara menikmati sehat kurang caranya itu bersyukur ulah karena ibu di pasihan atau setiap sasihna 1 juta 2 juta 10 juta terus bersyukur untuk ibu di pasihan sehat tuh ibu aina gitu alhamdulillah kita sedang bersyukur caranya memanfaatkan waktu ulah karena materi alhamdulillah ya bandingkan sekarang tadi di rumah sakit kan sebenarnya di rumah sakitnya giliran tiap rumah sakit pasti minum di mana ini ya di mana lah minum pasti kemarin kan rujukan dia perlu rujuk mana ini pasti para ini di rumah sakit kan hiji dua kosong karena sakit sakit sudah umur gitu ya nah orang ningali karena itu bahwa Rasulullah SAW pernah ada wakil karena bahwa orang sebagai manusia kami ningali jalani ulah luhur kami ningali soal rezekinya ulah luhur capek capek ya karena namanya manusia tidak ada puasnya tidak ada puasnya nah ayat Bismillahirrahmanirrahim orang ningali namanya ayat anu diangge ku Allah
Itu cara membedakan maknanya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Jadi Allah pernah mendahului pada hari ini Allah telah sempurnakan agamaku untukmu dan telah aku sempurnakan juga untukmu nikmatku. Kami di bahasa Indonesia di ayat surat Al-Maidah di terjemahan itu artinya akmal itu sarang atmamtu itu artinya sempurna. Nah orang diurai karena ini kajian agak berat sedikit. Ayat kamal, ayat kamal, ayat atama. Nanti dulu kamal artinya sempurna. Ada misalkan Bapak Kamal, Kamaluddin misalkan. Nah agamanya sempurna, agamanya itu. Nah mengungkap dengan istilah bahasa Arab kamal. Kamalnya itu berarti sempurna. Telah aku sempurnakan untukmu agama. Jadi Islam itu telah disempurnakan dengan bagaimana gitu di sejak Nabi Muhammad ayat firman terakhir di Al-Quran ini surat Al-Maidah ayat ketiga. Al-yawma akmaltu lakum. Allah menggunakan kata akmaltu, sempurna, sesempurna-sempurnanya. Jadi ulah sampai aneh-aneh bahwa Islam itu sempurna, bahwa tidak ada lagi celah untuk memberikan inovasi nama misalkan sholat subuh 3 rakaat. Ya, karena Islam itu sempurna di zaman Nabi di Rasul ayat sholat subuh seberapa? 2 rakaat. Kami sholat dulu. Jadi selama 1 hari 1 malam kita semua sholat seberapa rakaat? 15 atau 18? 17 rakaat. Kami 16 berarti ayatnya kurang ayat kan gitu ya. Kami lakukan 17 berarti ayat lakukan kan gitu. Makanya Allah menggunakan akmaltu, sempurna. Tapi kami urusan nikmat, Allah menggunakan kata atamma. Maksud tamam misalkan. Ayat namanya tamam misalkan ya. Tamam atau nabi atamma itu sempurna. Tapi urusan nikmat Allah menggunakan atamma. Karena Allah apakah manusia itu meskipun sudah disempurnakan nikmatnya pasti merasa tidak puas. Aina yang bergabung tabungan 1 miliar. Hoyong itu kan 2 miliar. Pasti hoyong. Aku kira gampang. Ibu dipasangkan sepeda, ya kembalikan sepedaan. Capek, nanti batu tinggali motor, akhirnya meser motor, kemana? Kepanasan. Akhirnya layangnya capek dalam gue misalkan ke Jakarta misalkan di capek, jadinya diambil dia memang ngambil kita. Terus manusia karena tidak ada kuasnya. Maka Allah menggunakan kata atama atau tamam bahasa aslinya. Tamam. Nah begitu orang sedang bersyukur, maka ada istilah ketika orang bersyukur dengan satu nikmat kecil dengan cara tahu tadi memanfaatkan waktu, maka Allah akan tambah. Urusan nikmat sekecil apapun Allah tambah. Tapi sekecil apapun kita kufur Allah azab. Apa ayatnya itu? Dari syakartu la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi bahkan sekecil biji sawi sekecil benih gitu. Orang bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan. Insya Allah menjadinya la azidannakum. Allah pasti, nah bahasa terjemahan Allah pasti tambah. Walain kafartum, dan jika manusia dan jika kalian kufur itu naon maksudnya seolah-olah tidak mendapatkan sesuatu. Contoh dia, misalkan ayat tetangga, Bu, nabi atur atas kali bayar sekolah 500.000, baik. Kira-kira itu kemana jauhnya?
Terkadang padahal ayah eta namina kufur bu. Sok sanaos ibu nyalamatkeun nyalira kangge teu ngambutkeun ka tetangga, tapi ibu ngabogoh eta termasuk kufur. Sudah kufur nikmat ka Allah. Kadua atosna ngabogoh duduhatan. Kalau selain gitu. Makanya cara kumaha carioskeun dulu atas makanya tapi kangge ulah ngabogoh ya. Ieu mah tos ngabogoh, tos tadina tos kufur, terus ngabogoh tambah we dosa teh. Ya, nah ieu bedana ngaji kitu nya. Aseueur begitu di urang. Aing ngabogoh misalkan kangge naon teh aing beda duit. Benar kok Allah itu dijawab tuh duit gitu. Nah makanya walain kafartu jika kalian ulang sadaya kufur terhadap hal kecil, eta kan kecil bro. Menyelamatkan diri kan supaya sudah ditanggung tidak kan gitunya. Itu tuh menyelamatkan diri kecil sebenarnya bagi Allah. Tapi orang kufur seolah-olah kita tidak punya uang saat itu nembongkan ke batur, maka Allah langsung jawab. Bisa jadi waktunya kapannya terserah Allah, tapi dalam waktu itu orang menyebutkan orang tidak punya uang, itu sudah kufur nikmat. Wa in kafartum inna adzabi lasyadid, bahwa azab Allah itu sangat pedih. Nah, di antara sangat pedih itu misalkan orang ngerasa orang tak adab atau cuma gaduh, tapi ngerasa teh no orang padahal cekap kangge cekap kangge sasih misalkan, karena sasih paling mah aya diri misalkan gitunya. Nah, karena tidak merasa bersyukur, Allah azab dengan tidak puas. Tidak puas nanti keterusan pusing gitu kan. Nah, ayat triknya bu, kalau apa trik? Supaya dunia ketidakpuasan itu dianggap oleh Allah kecil. Cara mana? Apa? Cara mana itu di antara amalan-amalan kiai-kiai ulama-ulama kampung. Jika kita ingin melihat dunia ini kecil sekecil-kecilnya, maka apa? Maka dahulukan sholat subuh berjamaah. Sholat subuh berjamaah. Nah, sholat subuh. Ini sholat subuh berjamaah seharusnya kan kagaknya kagak apa-apa. Dan mesti kami ningali hukum sholat berjamaah. Anu pangurusnya Pak Aus istri mah tidak punya kewajiban sholat berjamaah. Pokoknya ibadah paling enak itu istri. Tapi kami ningali bab keperempuanan itu iri bu. Istri mah terkedah sholat berjamaah di masjid. Terkedah tidak wajib. Kami misalkan badai kada izin ke suami. Nah, ketika dapat izin maka kedah, mangga, wios. Tapi keharusan kewajiban tidak ada di perempuan. Ya, perempuan cukup sholat di rumah sudah cukup. Ya, surganya Allah atur. Ya, apalagi di masjid, masalah gitu. Jadi di rumah aja oke, apalagi di masjid berjamaah. Belum lagi hanya sholat fardu. Namun sholat fardu surganya terus diatur ke Allah. Hanya sholat fardu, tidak pusing sholat non. Sholat sunnah non misalnya duha, tahajud, hajat, terkedah pusing ibu-ibu. Enaknya perempuan gitu. Hanya sholat fardu, ambil waktu, insya Allah atur surganya surga Firdaus gitu. Beda serta laki, tidak ada kewajiban sholat berjamaah. Yang punya kewajiban sholat berjamaah di masjid antara ibu sholat. Perempuan menghiji syaratnya taatkan suami, gampang tergerak bu. Karena apa sih? Ibu kan gitu. Kira-kira gampang nggak? Sesat. Nah, itu namanya seni gitu kan. Rumah tangganya seni masing-masing. Tapi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala nyebutkan orang sadaya bahwa ya ibu-ibu, surga ibu-ibu itu gampang. Surga lain surga ecek-ecek bu, surga paling luhur. Ya,
surga paling luhur dihuni ku Nabi Muhammad SAW. Jadi di surga Firdaus aya Nabi Muhammad. Nah, ibu-ibu tuh punya kesempatan itu. Ya, tidak pusing ibadah, cukup ibadah kan, sholat fardu, puasa Ramadan, terkedah puasa Asyura, terkedah puasa Arafah, terkedah cukup puasa wajib puasa Ramadan terus. Tapi surga Firdaus, tapi seorang Nabi kerja menurut kasus suami, sama Allah menurut suami. Nah, pertanyaannya berarti menjadi perempuan ketika Allah ingatkan seperti itu untuk menjadi istri yang menurut pada suami susah atau gampang? Pasti susah. Karena ujian ibu ayah di dirinya kedah menurut ngabakti suami. Ya, tidak. Jadi itu enaknya jadi perempuan. Sama enak kan ayo malah jangan gitu. Ya itu beda cerita. Maksudnya soal ibadah. Ya, soal ibadah. Pemukul pada tuntutan seueur. Tak aja nggak bimbing para istri. Anaknya tanggung jawab istri, suami. Ya, sadayana suami. Istri mau beji. Cek suaminya berarti kan gitu ya. Cek suami masak berarti masak. Kan, tanggung jawabnya nurut kita siji gitu. Nah, jadi bukan enak ganteng gitu. Tapi ibu hadiahnya. Nah tadi surga Firdaus, sahan itu memang surga Firdaus. Ya, orang-orang anu berjihad kapupur, kuno sih sampai rela mati di medan perang karena ini surga Firdaus. Ibu jihadnya di rumah, nurut ke suami. Kemudian dijanjikan ke Allah, kami benar menurut suaminya surga Firdaus. Enak itu kira-kira. Anggapnya itu udah. Nah, makanya Allah Subhanahu Wa Taala itu adil dalam hal ini. Begitu ulang saja atau ibu-ibu baik bapak-bapaknya kedah saling memahami dalam hal itu. Sama-sama punya potensi surga Firdaus, tapi berat tetap berat laki. Ibu-ibu tidak hanya nurut dan bertanggung jawab berbakti kepada suami surga Firdaus. Ketika melahirkan jihadnya, kita disebut jihadnya para istri, itu juga surga Firdaus. Jadi segala potensi ibu-ibu kami masuk ke surga Firdaus. Karena pada alhamdulillah, alhamdulillah terlalu menjadi pengikut istri. Karena masih keturunan pengikut. Pemikiran segeranya, bukan itu. Kan seger antaranya pengikut mereka. Kita menyalahi, bahkan bersakan gitu. Nah ibu rumah kan kodrat nanti lahir, tapi kan kodrat nanti lahir pengikut. Jadi terbiasa. Iri hanya sebatas iri, bentos kan gitu. Nikmat ibu-ibu menjadi perempuan itu ya itu tadi. Banyak potensi banyak, ya banyak potensi untuk meraih surga Firdaus bersama Nabi. Abi, laki pengikut yang sanes kan, sami punya potensi tapi tidak sebanyak perempuan. Nah, selain tadi namanya, jadi itu ada potensi ibu-ibu tentunya hanya sholat fardu. Sholat fardu itu kan sholat standar tetapi sholat luar biasa. Standar sholat 5 waktu. Kami makan minggu, piring dia mau nasi nawukur, nasi sama bokok bisa tetap nasi terus dasar piring sama bokok sama tetap sama terus pokok atau. Nah ibu teh sholatnya mau sholat 5 waktu, nasi nawukur. Ya, misalkan ibu memang rendang, itu kan udah nabinya. Nah, nabinya aku sholat malam kira-kira. Sholat sunnah, seger misalkan, jadi lauknya tambah. Selain itu, misalkan potensi umat manusia ketika sholat itu kan ada lupanya. Ayat dilupakan. Misalkan, akhirnya sholat zuhur, seberapa rakaat tuh? Kayak itu rakaat kedua, rakaat tidur ya. Ayat gitu kan? Ayat. Ini saha itu sih kalau berusaha. Dan sholatnya ngelamun jadi kan sampai begitu lah. Banyak kedai disampaikan sholat sunnah.
aya sholat sunah qobliyah sareng ba'diyah eta gunana kangge nambah cenah tong api nambah pilih ieu mah tadi kan sholat duhur kan hilap gitu rakaat dua rakaat tilu tiba-tiba tilu salam deh satu satu kira-kira kadang di mana Mandi pokok eta deui kumaha tah? Berdiri deui. nah makanya kenapa jadinya ibu-ibu tapi masih yang sama ibu-ibu izin ke suami sholat berjamaah baik tapi pesan suaminya kamu sholat tapi kan ke masjid mun imam hilang pasti ayahnya mun ibu-ibu nyalira di kamar sholat ngageran sajadah oleh ke rumah subuh imayun hilang ia sholat 2 rakaat tanpa nambah hiji misalkan jangan ngagoin bener ya kan gitu nah makanya ibu-ibu mau nyarios ke si bapak intinya ngiringan sholat berjamaah gambil tuh kan gitu tinggal nyarios be dan sebabnya dikesat jamaah saya itu sudah cerita nah maksudnya anu hilap kumaha kan tadi ya soal hukumnya anu hilap dari sholat itu sholat 2 tatilu nah caranya misalkan di sholat duhur sholat duhur sudah rakaat 4 rakaat itu terus 2 tatilu nyanak nu sedekit wios nabi misalkan tiba-tiba wios 5 nya kami bahasa itu daripada kurang kan besar nu namina hilap sadaya pasti hilap gitu apalagi sholat nyari imam dia aya hilafna makanya aya istilah fikihna diatur fikihna kami imam kita contoh ya kami imam hilaf pamabet ebotna kumaha surah kami istri ngobrol tangan cari tangan efrak kan ya jadi efrak ditepuk gitu jadi aya syariatna gitu nya nah ketika pasti aya imamnya aya hilafna kunaon aya syariat itu karena ada kasusnya kami berkata Allah Subhanahu wa taala lewat nabinya memudahkan ke orang sadaya. Contoh, misalkan contoh paling seringnya nih ya. Sholat subuh ini tadi seberapa? Setengah 5. Misalkan jam 4 seberapa? 4:36 misalnya. 4:36. Eta namanya sholat subuh. Kami pada sholat subuh berjamaah. Apalagi tadi misalkan ayat berapa sholat subuh berjamaah bagi anak-anak. Kira-kira ibu-ibu namanya ngiring gitu. Ngiring. Bapaknya ya. Wah mungkin di sok kali itu kan tuh mungkin. Bagi barangkali haram. Pasti ibu-ibu lagi akan nanti bapaknya ngiring. Kira-kira jam subuh berjamaah sholatnya jam 4:36. Ibu-ibu ke masjidnya jam seberapa? Terus ya? Kan siap-siap dulu aja mah. Kalau siap-siapnya bebas. Gugana, kacaina, lampihan sholat malamnya, tahajudnya, akan lebih sholat muslim sebenarnya. Kan ada persiapan nanti. Ayonya. Jadi sebelum itu sudah siap. Masalahnya adalah, misalkan dalam kondisi tertentu, ibu capek luar biasa. Subuh aslinya jam 4.36, ibu bukannya jam 6.43. Masalah kasihan dosa enggak? Ada potensi dosa salah enggak? Salah ya aslinya sholat subuh tadi jam seberapa? 4:36. Ibu juga jam 4:04 kan matahari nggak sepanas kan sebenarnya. Nah salah tapi dosa belum tentu. Misalkan karena ibu tos bergadang kiranya bergadang benar ini ya bukan ya bergadang terus juga tak mungkin jam tidur tadi maka waktu sholatnya di waktu bangun itu kejadian di Rasulullah SAW. Ini pernah diungkapkan akan apa itu. Jadi Rasulullah itu ngantuknya luar biasa hampir mendekati berupa ayatnya tak berdua atau setengah tidur gitu. Nyarios Bilal, saya Bilal tadi. Bilal bin Rabah sahabat Nabi itu ya. Nyarios Bilal kira-kira gitu cara sana.
Rasul ngatur, terus Bilal nyarios. Rasul kami misalkan dari pulau mama enggak pulau baik, jadi juga tuh kok abdi Bilal. Nah nyari Bilal jadinya mental pertama nah siap tenaga kuat itu Bilal. Kemudian Bilal tiba-tiba subuh ketiduran. Tadi janjinya apa? Tadi kan membebaskan Rasul. Kemudian matahari tiba-tiba muncul dari timur. Barat mah langsung kiamat kan gitu. Muncul di timur menyengat menyengat non Nabi. Langsung Nabi komen, wailah ya Bilal. Wah celaka Bilal, kasianan bahasa orang gitu. Nah Rasul saat itu langsung komat gitu ya, langsung ambil wudhu, komat sholat subuh berjamaah. Bagi waktu bangunan. Jadi misalkan contoh, ketika tidak ada kasus Rasulullah SAW kasianan, kira-kira ya kurang sadaya yang kasianan sholat kemana? Gimana? Nah, Rasul diizinkan ke Allah kage sholat subuh kasianan misalkan. Misalkan kurang? Nah gitu. Jadi syaratnya adalah ulah sampai misalkan bergadang, ya bergadangnya tidak ada manfaatnya misalkan, ya tahu ya. Itu malah dosa jatuhnya. Ketika misalkan orang tadi kasih aman soal subuhnya, ya itu jatuhnya dosanya hiji, katakanlah gitu. Nah makanya ayana misalkan tadi ya gerakan sholat subuh berjamaah ya di Gerakan Seibu DMI mana? Kabupaten Kuningan. Kita demi dalam rangka acara Maharul Kabupaten anu kamari ini kan sebagai sasi safar. Tapi karena tradisinya tradisi Bali, yang enggak disupport ibu-ibu yang jadi berangkat. Ya, benar kan tadi artinya Yos bahwa sholat subuh itu kalau misalkan 1:36 pasti tugasnya sadarkan jelas sih bos. Jelas makanya ibu-ibu anu gaduh kebiasaan bangun pagi di awal sadarkan subuhnya juga kan misalnya termasuk khususnya dalam rangka rumah berarti kayaknya sekali begitu kayaknya ibu ajak ya cucu nak ada cucu atau dia ayah juga yang pengen orang malit gitu ayah nah pamnya ayah enggak gitu pamnya ayah nah cucunya gitu tapi yang lahir juga gitu makanya ada aja namun faedah dan manfaatnya jadi kalau misalkan dia jadi sholat pagi nah di antara ulang sadaya yang ingin mencoba menjadi pribadi yang baik itu awali dengan sholat subuh berjamaah. Ya, kalau misalkan orang merasa bahwa orang itu ya masing-masing pribadi hidupnya tidak baik, semrawut jalan hidupnya, kemudian pribadinya goreng, ya pribadinya goreng dalam kecil apapun, minimal perbaiki itu sejak subuh dengan sholat subuh berjamaah. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat Rasulullah sampai memberikan apresiasi terhadap orang-orang anu sholat subuh berjamaah. Rakatul fajri pahalanya satu apa? Rakatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Ya, Rasul sholat sunnah fajar pahalanya satu apa? Lebih baik dari dunia dan isinya. Lebih baik ya bukan sama seperti dunia dan isinya tapi lebih baik ya, ini bukan nominal tapi nilai beda dulu ayat nilai ayat nominal ya nilai itu tidak melulu tentang harta atau tidak ada nolnya nominal tidak ada nolnya nilai tidak ada angkanya nilai itu tidak ada angkanya ya. Sholat subuh berjamaah, sholat sunnah subuh ya, sholat sunnah qobliyah atau lebih sholat sunnah fajar bahasa nanti. Itu lebih baik kami dibandingkan dunia dan isinya.
Kalau dibandingkan dengan uang 1 triliun, ibu yang mana? Yang mana? Ngaji dan kedua. Abi tetap yang kedua. 1 triliun. Karena itu nominal, bukan nilai. Ya, tapi nilai itu sesuatu yang ada dalam diriku. Kurang sholat subuh, sunnah subuh itu pahalanya luar biasa, tidak ada tandingannya dengan uang tadi seperti 1 triliun. Makanya khairul minad dunya wa ma fiha. Tetap ada ulama namanya juga manut sehingga sholat sunnah subuh koyo atosnya oge koyo. Tapi salah satu cara amalan orang-orang terdahulu salafus saleh, kami kita sebagai manusia ingin memperbaiki diri. Sholat subuh minimal 40 hari. Insya Allah akan berubah. Ya. Nah, kebaikan ya dinilai kan. Jadi kebaikannya itu akan perilakunya itu akan berubah menjadi kebaikan. Nah, itu nilai itu tidak bisa ditukar, tidak bisa dikonversikan dengan mata uang berapa puluh triliun pun. Aina contoh, manusia paling kaya di dunia siapa? Apa itu? Ayah namanya sanis terkaya di dunia. Di antara terkaya kalimat, namanya Elon Musk. Iya, Elon Musk, Mas Elon. Nah, kalau harta itu harta kekayaannya hampir 6.000 triliun. Orang mau disimpan gitu ya, tidak pada kubur gitu. 6.000 triliun. Itu tidak ada bandingannya dengan sholat sunnah subuh. Kami soal nilai, karena 6.000 triliun itu dibakar habis. Sholat sunnah subuh, iya, kami dibakar kira-kira habis itu. Makanya ini nilai beda, ya, karena nilai yang baik, makanya akan mengubah pribadi yang tadi tidak baik, berusaha untuk baik di awal fajar, di awal kehidupan. Makanya Allah berikan kebaikan yang jika dirutinkan, didawamkan, insya Allah baik. Nah, makanya awali dengan sholat fajar, ya, sholat sunnah tadi misalkan, karena pahalanya khairun minad dunya wa ma fiha. Sebaliknya tuh yang pakai yang ya laras-laras 40 liter, ya 40 liter. Nampak amalan. Jadi ada istilah kami misalkan orang ada waktu amal soleh nampak gitu ya. Pasti ayah anu tiba-tiba keajaiban itu pasti ada. Tapi minimal 40 hari. Bahkan ada yang tidak 40 hari sudah menemukan keajaiban. Tapi ada juga yang tidak 40 hari tidak menemukan keajaiban. Pertanyaannya di mana salahnya? Dunia. Ini sudah dievaluasi Bu. Jadi misalkan ya punya. Jadi dulu itu ada kasus di Timur Tengah. Ada kami ulama kiai sareng santrina. Ya, kiai sareng santrina. Kiainya nyarios. Jadi santri ini tadinya santri di Bangka. Anjirnya nyarios, kedua santri itu sok dawamkeun sholat subuh berjamaah selama 40 hari. Ya betul, dikerjakan dua orang ini. Hasilnya adalah muka hiji praktekkeun naon anu dicaroskeun ku guruna gitu ya, ku syekhna. Laras alhamdulillah lancar 40 liter, oke berlanjut saumur hidupna. Anu kedua, anjeunna sami ngalakukeun naon anu dicaroskeun ku syekhna. Oke bareng sareng tadi rencana, tapi kelakuan akhirnya beda. Ya, karena syekhna itu adalah ahli tasawuf. Ya, ahli tasawuf. Jadi beda. Jadi ahli tasawuf itu melihatnya sampai melihat ke dalam jiwa. Jadi bukan ilmunya aja. Saya biasa ningali ahli tasawuf. Yang syekh termasuk salah satunya. Anjeunna ningali jika kayaknya dan benar, ia pasti aya salah dalam perilakuan. Ternyata betul, niatnya salah. Anu biji, nu haji dari anu laras sampai akhir hayatnya, anjeunna niat ingin mengubah diri. Anu kedua, anjeunna hanya karena ingin dilihat baik oleh kiainya. Ya, samari begitu
ingin dilihat orang berbuat baik, tapi ternyata dalam kehidupan tidak konsisten baik. Nah, makanya diatur di Islam diatur. Jadi sesuatu yang baik dan diatur lewat niat. Ibu kalian niatnya apa? Bukan. Termasuk ilmu. Ya, terlalu ilmu. Yang itu ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ada di mana saya studio bahwa ada orang yang mencari ilmu, entah itu belajar di sekolah atau dimanapun, niatnya bukan untuk mencari ridho Allah. Nah, bedanya di mana? Bedanya ada di orangnya. Ayo niatnya karena ridho Allah, ayo niat kangge supados ketinggalan sekolah misalkan, atau supados dikasihan uang jajan, kan ayo gitu. Jadi niat belajarnya tidak betul. Makanya beda antara ada orang yang dibimbing dengan iman ketika mencari ilmu, ilmunya pasti bermanfaat. Ada orang mencari ilmunya dibimbing oleh iman, insya Allah ilmunya manfaat. Nah, manfaatnya pasti terpakai dalam kehidupan sehari-hari. Contoh kecil. Misalkan di dia kan tidak mungkin ya punya di setiap pengajian tidak mungkin ngajar ke hibah. Betul. Ibu hafal teorinya di setiap majelis taklim atau bahkan YouTube karena ini gampangnya punya milariannya dimanapun entah itu baca pasti ibu hafal teorinya. Nah, cara bedakan mana manfaat atau di mana bentuk ketika orang sadaya biasa mempraktekkan bahwa gibah itu tidak boleh, itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita mempraktekkan itu, insya Allah itu namanya manfaat. Nah, ketika bermanfaat, insya Allah dapat pahala. Jadi bukan hanya ibu tahu dapat pahala, tapi ketika praktek dapat pahala. Paham? Nah, yang membedakan pelajar satu dengan pelajar yang lain itu iman ternyata. Nah, bedanya aku dan kami dihitung ya. Orang-orang Muslim yang menang Olimpiade jualan sampai dunia internasional itu bukan orang Muslim. Mana orang non-Muslim. Orang non-Muslim itu parameter soal matematika, fisika. Orang Muslim kan bahasanya gitu. Ayo matematika nol gede nilainya. Orang-orang non-Muslim itu parameter jago. Bedanya apa? Bedanya orang Muslim ayat imannya. Nah, makanya ketika misalkan ya budak di sekolah, ulang lagi di sekolah baik, bimbing, imannya bimbing supaya ketika mencari ilmu itu ilmunya bermanfaat. Ya, ilmunya bermanfaat. Kali orang sadaya misalkan ketika datang ke majelis taklim, majelis ilmu, berdoa ya supaya ilmu yang diberikan oleh para kiai, para ustaz itu bermanfaat. Ya manfaatnya karena ya pasti berbalik ke orang sadaya. Kan enak misalkan kayaknya, misalkan di satu daerah ada satu daerah hobinya misalkan begal gitu ya, pencuri aja, begal aja. Misalkan bergerak di majelis taklim begal. Kan biasa diubah ketika setiap orang di sudut masjid, di sudut musola mempraktekkan satu hal itu, insya Allah begal hilang. Jadi sana sejak balik sana. Jadi di zaman Rasulullah itu ada preman begal nomor hiji, namanya Abu Dzar Al-Ghifari. Pokoknya bahkan disebut kampungnya kampung begal. Kampung terkenal pokoknya Abu Dzar Al-Ghifari namanya. Kampung begal, tidak macam-macam, sekampung jadi begal. Sekampung lagi gitu. Ya. Nah, ketika ketika ajarnya belajar tentang Islam, seorang namanya Abu Dzar Al-Ghifari. Ajarnya belajar tentang Islam, sekampung eta. Ya. Jadi ke air begasanya ya. Diampuni saya dosanya. Bahkan masuk Islam saya. Ya, makanya disebut Abu Dzar Al-Ghifari. Jadi satu daerah itu mencari begal, jadi itu begal.
Ya, jadi saya baru ayat hadisnya, ayat kisah, ayat contohnya. Nah, karena orang misalkan contoh ketika mencari ilmu, datang di tolabul ilmi gitu ya, dengan dibimbing iman, insya Allah manfaat. Jadi ulah capek-capek, ya, itu capek bukan dibimbing iman, nu capek, nanti dibimbing iman. Capek tuh kira-kira, misalkan, ibu alhamdulillah cara tuh, aku tapi misalkan datang ke dia, atau ketika majlis taklim mana gitu ya, kalau ulah, tapi keinginan awal misalkan, kan capek. Bahkan bisa terhitung ke Allah Subhanahu wa taala karena teu aya niat kangge dibimbing ridho Allah Subhanahu wa taala, niatna teu aya. Nah, karena dibimbing ku iman supados urang sadaya biasa memanfaatkan ilmu anu diajarkan ku kiai-kiai urang sadaya. Ya, jadi insya Allah ada Bu. Salah satu contohnya tadi di kampung begal tadi. Ya, kampung bayangkan kampung begal. Sakampung nah bisa kampung begal sadaya kan tentunya. Tapi karena di satu orang belajar Islam dengan betul kan gitu ya, lalu ditularkan kepada yang lain-lainnya, alhamdulillah sakampung eta jadi sama sadaya, jadi terhiji dua orang. Nah orang sadaya langsung baru kesempatan tadinya, ya baru kesempatan kan ngingkeun ridho Allah Subhanahu wa taala. Selain itu ditambah deui jeung ilmu, maka supaya teknologi, ya teknologi maka dimanfaatkan. Cara memanfaatkan praktek ke dalam kehidupan sehari-hari. Atau mudah-mudahan siapa tahu ketika ibu mempraktekkan satu saja, ya nabi akan tersalah. Anda bicaraskan akan apa yang diajarkan para ulama. Insya Allah siapa tahu itu jadi wasilah yang saya mendekat surga. Insya Allah. Tapi kan orang tidak hafal, ya karena tidak tahu misalkan ilmu. Nah saya bahas bahwa ketika orang sedang memanfaatkan satu ilmu saja dibimbing iman, insya Allah itu mengantarkan kita ke surga. Syarat dibimbing iman, ya karena ada banyak orang-orang yang belajar tapi tidak dibimbing oleh iman, ya tidak jadi apa-apa, atau jadi apa-apa yang tidak di akhir kelak malah rugi. Kan kehidupan orang sebagai orang muslim kan mulanya di akhirat kelak mendekat surga terus itu kan gitu ya. Kalau datang ke surga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, meskipun orang sadar dosa. Saya itu kira-kira dosa dong. Bahwa ayat itu jawabnya ada 30 dosa. Ayat kira-kira. Ayat pasti ayat dosa. Nah, cara taubatnya kira-kira gimana? Nah, orang Islam enak Bu. Nah, ini perbedaan orang Islam sama orang Muslim. Karena niat. Karena apa itu? Karena niat. Jadi bilang alhamdulillah karena sudah di awal Muslim. Kan niatnya apa? Jadi niatnya adalah simpel. Jadi ulama-ulama kafir itu simpel. Hidupnya simpel banget. Jadi hanya menunggu waktu sholat. Tadi zuhur. Ya, ibu niat kangge kan bersama terus asar dengan salim sama ke asar. Jadi terus asar niatnya bersama waktu maghribnya kangge ngalakonan kira-kira. Kan terus akhirnya jadi terus gitu. Karena orang alhamdulillah dibimbing niat jadi sholat itu insya Allah menyelamatkan. Beda sama anu sanis karena niat. Contoh ayat kasus di dalam Al-Quran. Pernah nyari tadi. Jadi ada satu orang anu pernah ngabunuh seberapa? 80 salapan. Jangan pernah dibunuh. Anjirnya dongkap ke tokoh agama. Anjirnya nyarios pokoknya taubat. Tokoh agama yang nyarios bahwa kamu tidak bisa taubat karena sudah membunuh seberapa? 99 kali. Dibunuh si tokoh agama itu orang bisa dimana taubat. Jadi lengkap genap jadi seberapa? Jadi 100. Datang ke kiai bahwa anjirnya yang taubat, ya yang taubat. Tapi apa kiainya di mana? Ayo satu orang anu nunjukkeun jalan ka kiai eta. Anjirnya tak acan nepi ka kiai eta. Tapi di tengah jalan anjirnya mau Allah Subhanahu wa taala langsung diganjar jalan ieu ada ka surga.
karena gaduh niat kami bertobat. Nembe niat ke acan sholat tuh, ke acan sholat taubat ke acan butuh ke acan kan, nembe niat. Apalagi orang bu, orang sadaya sholatnya alhamdulillah, jika waktu makan langkung, sedekahnya tuh kan langkung, puasana lagi tuh kan langkung. Masa perlu bekas surga? Ya, insya Allah. Tapi ulah sampai sombong deh, terus mau dia kan itu ulah, karena surga itu adalah hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayah jami'an kafir cerita hadis, berbangga dengan amal-amalan anak, sholatna dilakukan, sedekahna dilakukan, zakatna di mana-mana, seueur tentunya korbanna oge seueur di mana-mana. Anjeunna wafat ya meninggal, ketika meninggal anjeunna kana berbangga karena telah melakukan amal-amal anu seueur. Tapi Allah tidak memberikan rahmat dan kasih sayang nol. Jadi bukan karena amal orang masa sih, jangan sih amalnya kan gitu ya. Tapi pernah cerita begini, bisa ayah jami anu hirupna 70 tahun, 70 tahun, digenapkan beda 80 tahun, 80 tahun. 80 tahun itu hidup semua atau ada tidurnya? Nah, penelitian menjawab bahwa setengah umur manusia itu adalah waktu tidur. Berarti ada 80 tahun tadi kira-kira. Waktu hidupnya, waktu mintaknya seberapa tahun? 40 tahun. Berapa? 40 tahun. Jadi ada tanda 40 tahun usia normal, umur normalnya, tapi mintaknya itu hanya 40 tahun. Belum lagi, misalkan 40 tahun itu dipakainya untuk apa? Berbuat baiknya seberapa tahun? Berbuat salahnya seberapa tahun misalkan. Ibu apakah ngaji ke 24 jam? 12 jam? Tuh. Atau nabi puasa ke 12 jam? Atau nabi berbuat baik selama 12 jam? Pasti ayah salahnya. Itu udah setengahnya. Di 40 tahun jadi seberapa? 20 tahun. Setengahnya pun 40. Jadi 20 tahun. 20 tahun kan. Jadi ayah jami anu hidup 80 tahun, tapi dihitung amalna sampai 20 tahun. 20 tahun itu kan keacan ditapi antara pintu. Bukan itu. Anu katapinya misalkan ada setengahnya, berarti seberapa 10 tahun. Misalkan 10 tahun katapi, jauh dibanding anu tadi 80, berarti 70 tahun nambah. Kan masih banyak amal udah jelas kan 70 tahun terus itu makanya pakai dihetang-hetang amal orang mau biasa nembus ke surga kecuali rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nur rahmat Allah yang bisa ngejamin orang ke surga tanah itu kasih sayang Allah. Kami Allah Subhanahu wa Ta'ala sayang ke orang seraya, insya Allah orang dekat ke surga. Kami Allah berdoa kepada kira-kira mana? Kira-kira. Makanya orang biasa berbangga ku amal. Biasa berbangga ku amal. Karena amal orang belum tentu diterima ku Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ulah sampai orang optimis. Ya, ulah putus asa. Tadi misalkan udah 80 tahun, tiba-tiba 10 tahun, misalkan lebih tahun. Ulah sampai putus asa, tetap ulah makedah ngajalankeun anu diwajibkeun ku Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ulah sampai tadi putus asa hidup 80 tahun tapi kahitungna kan 10 tahun misalkan amal. Ulah gitu. Ya kami ieu mah aya, kan aya contohna bahwa manusia ya orang dulu makanya anjeunna beramal terus berbangga dengan amalnya, ya berbangga dengan amal kebaikan yang dibuat di dunia, tapi di akhirat telah ditolak karena berbangga ku amalnya, ya berbangga dengan amal ya tertolak kelak di akhirat karena Allah tidak butuh amal. Ya kita semua ini butuhnya kasih sayang Allah. Pami disayang, misalkan ibu disayang ku si bapak, kira-kira dikasih anak teh naon teh teu pami ibu naon teh
sayang bisa ka urang kali. Kira-kira mau disulungkeun bisa urang kali injo dipasihan tuh. Kasihan begitu pun dengan Allah. Tapi syaratnya naon ibu masihan ka injo dari kamu? Syarat ibu masihan naon kira-kira? Kan udah mulutnya bu. Kalau misalkan injo narabi atanapi urang kali ngabangkan gue malah ibu. Kira-kira mah kayak dipasihan loh. Kakek gitunya. Nah Allah oke bisa gitu kalau orang sadaya. Nah, karena hati-hati. Apalagi misalkan sombong, tadi gitu kan kasusnya. Beramalnya surur, tapi PDF karena itu sombong. Nah, gitunya. Jadi tidak beramal ya tidak boleh. Gitu. Ketika beramal banyak ulah sombong. Sepadas kurang sadaya ini rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa rahmat Allah itu luar biasa luasnya. Ya, soalnya kurang sadaya itu membangkang. Namanya membangkang teh. Jadi membangkang teh ilmu ayat 2. Minimal jelas, anu membangkang teh terus dipasihan sana, tapi tidak akan membangkang. Nama istilah agamanya namanya maksiat. Jadi maksiat itu bahasa Indonesia, bahasa ulama membangkang. Lalu membangkang maksiat bahasa Arabnya ya yang tidak melakukan apa yang diperintahkan Allah itu membangkang maksiat kan Allah. Itu harus dipasihan terang misalkan terus hafal bahwa gibah teh dilarang tapi tetap dilakonan namanya membangkang. Ibu hafal bahwa misalkan namanya cepil fungsinya kan gimana? Menggemerang mbak yang cepil tuh bu ya aduh beda nama sarang kurang beda nama sarang kurang sami berarti sami berarti celi kurang sarang celi mbak sami gitu benten namanya benten bentuknya itu ternyata bukan hanya bentuk yang membedakan telinga manusia dengan telinga hewan yang lain adalah fungsinya. Kami hanya mendengar, tidak ingin nggak kira-kira. Iya. Berarti apa fungsinya sebagai manusia? Mendengar yang baik. Nah, membangkangnya di mana? Berarti mendengar yang tidak baik, berarti sudah dihukumi membangkang. Kan tidak ada bedanya kalau misalkan orang mendengar, jauh enggak ini kan ada dunia menghadapkan jenayah manusia tadi. Kan sami ngadang ya bu, enggaknya mireng kan cari esensi ibu misalkan, ayah jamak kan gitu, enggak. Terus bedanya, nah bedaannya adalah kurang mah mirengna kanu kahadaya. Dan misalkan ngadang nakanu kagorengan, itu ayah bentena sarang. Sampai atau maadun katanya gitunya. Nah makanya beda. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan orang itu beda dan sempurna. Nah cara membedakannya tadi, misalkan tadi, cepil. Aina wakilnya baham mulut. Bedanya orang serang benang. Beda senyarius tuh. Cek sana. Emang ngerti itu bahasa Mbak. Paling beda banyak dirinya. Mbak yang ngerti itu bahasa orang. Berarti sama-sama dong kan? Tapi minimal sama kan bu? Kita sama punya mulut. Bedanya memang sarang hewan dan manusia. Fungsinya nama. Fungsi mulut nama bu. Kangge? Nyarios. Cukup nyarios. Tapi nyarios anu baik-baik. Itu bedanya. Panon. Ya. Panon. Fungsinya kangge? Melihat yang baik-baik. Jadi ini udah beda pun ibu-ibu ngaji saling di rumah udah beda. Nah fungsi mata kage melihat yang baik-baik. Ini memang itu. Jadi kita membedakan diri sarang kenal sami kurang oke. Makanya kami ulang anu tidak baik sami sarang enggak.
Tapi sampai ya makanya mata ku Allah semangat tidak ke kurang tegur kulil mukminina yaghuddu min absarihim. Allah katakanlah kepada orang-orang mukmin yang laki-laki yaghuddu min absarihim wahfaz furujahum dzalika azka lahum innallaha bima ta'malun khabir. Diingatkan ke Allah bahwa nih yang laki-laki orang mukmin laki-laki tundukkan pandanganmu bahwa itu adalah hal yang terhormat bagimu. Selalu kita akan bahas bebasnya. Eta apa ngebuat kayak istilahnya sami. Bahkan di sini ayatnya lebih panjang, Bu. Ya, ayatnya lebih panjang mengingatkan tentang fungsi mata. Ya, Allah Subhanahu wa taala ngingetin ka urang ya, ka para ibu anu istri, hai ibu anu istri. Diamatkan ke Allah kulil mu'minati yaghdudna min absarihinna wahfadna furujahunna. Ayatnya disuruh tadi nunduk ke pandangan, kedua disuruh ngajaga kehormatan. Laki-laki cukup sampai di situ. Perempuan ayatnya diteruskan sampai disuruh dianjurkan ke Allah kangge berhijab. Itu ayat hijab tadi itu. Tapi diawali kulil mukminat yaghdudna min absarihinna. Wahai orang-orang mukmin yang perempuan, sama Allah, yaghdudna, tundukkanlah pandanganmu. Wahfad furujahunna, dan jagalah kehormatanmu, kata Allah. Terus dilanjutkan ayat panjang itu teh. Yang anjurannya adalah kangge menutup aurat. Ya, ayat tentang hijab. Itu. Jadi kalau misalkan ulang sadaya tos hafal bahwa fungsi mata tadi kan melihat yang baik-baik standar meta. Ibu-ibu tos mukmin tos muslim berarti fungsi matanya adalah melihat yang baik-baik. Membedakan antara ibu-ibu yang tidak mukmin, membedakan dengan orang-orang yang tidak muslim. Caranya adalah yang baik-baik. Maka beda cara melihatnya. Orang-orang makan ayat di hadis ya. Ittaqu firasatal mu'minin. Innallaha la yanzur. Jadi takutlah kepada firasat orang-orang mukmin. Sesungguhnya dia itu melihat dengan cahaya Allah. Melihat dengan cahaya Allah. Kan gak mungkin tiba-tiba ada cahaya di Allah kan dia langsung mengalir, gak mungkin. Kumaha caranya? Jadi Allah, jadi orang sebagai manusia yang diberikan penglihatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan fungsinya untuk melihat yang baik-baik, Allah itu langsung bimbing matanya ketika melihat sesuatu pasti dengan firasatnya firasat iman. Firasat nanti firasat iman. Ketika mendengar, karena mendengarnya baik-baik dibimbing ku iman, maka nggak mungkin ibu teh ngadamu gosip. Nggak mungkin percaya lagi. Misalkan ayah dibiarkan hafal bahwa fungsi telinga adalah mendengar yang baik-baik. Jadi nggak mungkin orang beriman itu mendengar yang tidak baik, melihat yang tidak baik, berjalan dengan tidak baik. Kan sama-sama berjalan. Bedanya jika orang beriman nyata bedanya yang baik dan tidak baik. Orang sebagai orang beriman karena dibimbing iman, maka setiap tingkah laku perbuatan orang itu harus diiringi oleh iman, dibimbing oleh iman. Ilmu yang dibimbing iman, dan ya ilmu yang dibimbing iman pasti bermanfaat. Tadi akal yang dibimbing iman pasti berpikir tajam. Cariusan yang dibimbing iman, insya Allah cariusnya bermanfaat. Ambil kaki berjalan yang dibimbing iman mustahil melakukan maksiat karena dibimbing iman. Biar aku keluar malam karena atas beriman kemudian keluar malam ayat begitu mustahil karena atas dibimbing iman mau mungkin ke tempat yang tidak disukai oleh Allah, yang dibenci oleh Allah. Ya, karena dibimbing iman. Lagi-lagi karena iman. Nah, karena orang alhamdulillah orang terus ada statusnya orang mukmin dan mukminah. Orang aktif ke cahaya iman itu. Praktekkan di
cepil, prakteknya di panon, misalnya prakteknya di mulut, di lisan, prakteknya di tangan, kan beda. Orang yang aku tadi contoh orang tua yang memukul anaknya dengan iman dan orang tua yang memukul anaknya tanpa iman. Misalkan orang tua tanpa iman memukul anaknya bisa di mana-mana, bisa di kepala, bisa di badan. Orang tua tanpa iman. Kalau orang tua yang dibimbing untuk memukul anak dengan iman pasti beda. Karena anjirnya dengan iman. Nih kali hadis kan ada istilah bahwa jika anak sudah berumur 10 tahun belum sholat, maka perintahnya nama sahabat sendiri. Pukul. Ya, kami badai hati pertama, kami misalkan badai ngangge bahasa aslinya, fadribu, pukul bagian utama juga, tapi bagian naonan dari pukul, apa kepala? Badan? Nah, kaki, karena memukulnya iman. Mudah-mudahan dengan iman. Nah, ada tegang di iman karena amarah memuncak, misalnya tiba-tiba kaplong gitu, tiba-tiba misalnya gitu, malah nambah masalah kan punya, nambah masalah. Nah, makanya beda dengan iman. Mukul dengan iman misalkan tadi mukulnya hanya area ini, kaki ke bawah, itu dengan iman satu. Atau misalkan beda dikias deh, pukul, jangan langsung pukul, tapi batasi naona fasilitasnya. Misalkan ibu gak nurincu atau napi anak biasa dipasihan barangkali kan HP, TV 24 jam, HP 24 jam, ya ibu batasi. Nah, cara untuk memahami hadis tadi misalkan fadrib dulu maka pukulan, maka hentikan akses tadi ke ibu dipasihan. Curi ke serius. Karena tuh sholat kan tadi gara-gara kan sholat itu. Nah, aksesnya dibatasi ke ibu, kurang sadari supaya anjeunna paham bahwa sudah waktunya untuk melakukan sholat, melaksanakan sholat. Nah, caranya macam-macam. Makanya setiap tindakan amal perbuatan kita yang dibimbing oleh iman, maka akan hati-hati. Mau serampangan tuh, kaki misalnya tiba-tiba anu kedengaran kaki jalan, ayo si budaknya gara-gara bandel, mungkin aja berlaku kabudak aja, ayah begitu. Ayah, karena terbimbing ku iman sok di titenan ku ibu, ya ulah di dia jadi gimana gitu di titenan. Kan ada bu, ulah tinggi lah di media sosial misalkan. Merasakan orang tua ngebunuh anaknya. Kemarin bulan pekan kemarin juga ayah anak usia 4 tahun karena orang tuanya jengkel dikepung di kamar. Kan memang mengejar nyalas tuh. Ini pengalaman ibu negara beberapa kali pernah 4 tahun pengalaman. Dikasih belum kan? Dikasih belum. Anjingnya disampai di kebutuhan anak 4 tahun. Umur 4 tahun. Kurang kayak gini. Karena tergaduh iman itu aktif loh minimal gitu. Makanya mau nelpon kan itu ngatosan aktif harus. Nah si iman itu aktif. Ya menuju paruh lah bahasa kan gitu. Digepuk ya si budak 4 tahun. Kan banyak kejadian begitu. Akhirnya kurang biasa ningali. Ya itu di dia di media sosial biasa. Ya karena iman. Beda dari iman, ada iman. Makanya bukan sadaya dia sama manfaat ke dia. Ibu-ibu berlokos ruang karena ayah iman datang ke majelis taklim, manfaat kira-kira. Insya Allah manfaat. Karena ayah iman. Waktu kosong yang tanpa iman, kira-kira tidur masih mending bu, tidak melakukan maksiat. Nah, ayah waktu luang, waktu kosong untuk tidur malah maksiat. Ayo gitu, aja. Iman itu ke mana? Ke mana kan? Nah, iman aja tapi duduk ke mana kan gitu. Nah, namun membedakannya adalah makanya orang setiap dari ujung kepala ke ujung kaki, misalnya orang dibimbing iman, insya Allah manfaat sadaya.
Nah, misalnya ibu-ibu orang sadaya sudah merasakan kenikmatan iman dan setiap ujung kepala lebih ke ujung kaki, ulah sampai ditinggal. Meskipun gimana naik turun, tapi ulah sampai ditinggal. Jaga itu sampai orang berpulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan orang pada pulang kan? Kita sasakan gue-nya biar. Maksudnya, ya setelah orang tugas selesai di dunia, kan orang pulang ke Allah. Di dunia itu kan tempat meninggal, bukan tempat tinggal. Kita di dunia ini tempat meninggal, bukan tempat tinggal. Jadi apapun yang kita miliki di dunia ini, jangan sampai memberatkan kita untuk pulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu dari harta, akan disebut, ini pasti dikantumkan. Ibu dari suami, betul, anu sayang luar biasa, pasti dikantum. Gaduh anak, anunya ibu luar biasa, pasti dikantum. Karena dunia ini adalah tempat meninggal, bukan tempat tinggal. Orang tempat tinggal di mana bu? Di surga. Jangan bermohon kepada Allah, mudah-mudahan lewat waktu luang orang sadaya gaduh dia. Lewat waktu luang orang sadaya dibimbing iman lewat kajian-kajian. Di mana baik ayatnya? Orang sadaya biasa lepas ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bersasar menggarung cikapan kajian Helena atau mudah-mudahan ayat manfaatnya bagi orang sadaya, ketika orang sadaya orang kangge berpulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.